Wasit anjing, wasit banget, wasit. Untuk pertama kalinya, gue harus bilang wasit kok, wasit anjing, wasit banget, wasit. Dan gue harus bilang konsekuensi yang dia dapatkan yang terjadi, tes langsung pingsan, itu adalah konsekuensi yang didapatkan oleh sang pengadil di lapangan. Gue nggak membenarkan hal tersebut, tapi gue ya mau gimana lagi, itu yang lu perbuat, itu yang lu hasilkan. Contoh, gue kasih analogi paling mudah. Lu punya uang 100 juta, lu main judi, lu masuk ke judi, artinya lu membuat sebab yang mengakibatkan lu kalah dalam judi tersebut. Uang yang 100 juta lu tadi pegang habis, hilang, karena penyebabnya adalah lu memasuki dunia yang orang tahu bahwa ketika lu main judi itu pasti kalah. Sekarang kita masuk langsung ke pengadil di lapangan yang tadi. Eko Agus Sugiarto, dia membuat sebab yang mengakibatkan dirinya terluka. Sebab yang dia lakukan adalah membuat sebuah keputusan atau beberapa keputusan yang menurut gua tidak masuk akal, tidak ada di nalar gua secara. Gue bukan pengamat sepak bola, gue bukan pengamat wasit, gue bukan pemain sepak bola, tapi gue tahu ketika ada orang dilanggar, gue tahu penilaian gue terhadap sesuatu atau gue menilai sesuatu tersebut, gue tahu ini pelanggaran atau bukan. Wasit ini, Eko Agus Sugiarto ini membuat kesalahan dengan sengaja agar menguntungkan Provinsi Aceh. Gue nggak tahu permainan di belakang mereka kayak gimana, tapi intinya gue yakin 1000% itu ada permainan. Entah wasit tersebut disogok lah, entah wasit tersebut disuap lah, tapi yang pasti ada kecurangan di dalam permainan tersebut. Oke? Gue mencatat ada 6 poin yang cukup mencolok di pertandingan tersebut. Yang pertama, menit 57. Jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh Aceh, tapi justru malah Sulteng lah yang dianggap melanggar. Oke? Itu menit 57. Menit 52 ini parah banget menurut gua. Sulteng, Sulawesi Tengah, itu dia harusnya dapat penalti karena dilanggar oleh Aceh di dalam kotak penalti. Jelas sekali. Tapi ternyata tidak diberikan penalti. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah aksi kotor yang dibiarkan oleh pemain Aceh. Jadi ada clash gitu antara pemain Sulteng dan Aceh di kotak penalti Aceh kalau nggak salah, atau kotak penalti kotak penalti Aceh. Ada clash di situ dan ada tindakan terakhir yang dilakukan oleh pemain Aceh, yaitu dengan sengaja memukul pakai badan gitu. Dan itu gua minimal kartu kuning lah, maksimal kartu merah. Kartu merah masih possible buat gua. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah tackling bersih yang dilakukan beberapa kali pemain Sulteng, itu malah jadi pelanggaran. Oke. Itu poin yang keempat. Yang kelima, Sulteng tidak diberikan pelanggaran. Nanti gua kasih lihat lah cuplikannya. Nah, yang keenam itu adalah anomali red card. Anomali red card yang dilakukan oleh pemain Sulteng. Sulteng ada satu pemain kalau nggak salah, dia ya tackling oke lah, tapi mungkin kartu kuning itu cukup lah. Tapi kenapa harus diberikan kartu merah gitu? Kenapa harus langsung kayak ini merah nih, dia lari langsung kayak dia tuh semangat banget gitu buat membuat keputusan tersebut. Dan yang paling lagi, yang paling wasit gua jamin adalah di penalti terakhir menit 96, ketika ada pemain Aceh yang masuk ke situ, ke dalam kotak penalti Sulteng, dan terjatuh. Sekilas kita melihat diving, dan betul ketika replaynya diputar memang diving, dan wasit dekat sekali dengan kejadian tersebut. Tapi dia langsung bergegas lari, dia langsung dengan semangat lari ke depan untuk membunyikan peluitnya dan ngasih kartu kuning atau enggak, dia langsung nunjuk kotak penalti. Semangat dia, dan gue yakin kenapa dia punya hasrat dengan buru-buru semangat nunjuk kotak penalti adalah karena menit 96, menit terakhir, detik terakhir bahkan. Dan itu membuat pemain Sulteng sangat emosional dan tidak bisa mengendalikan emosi atau amarahnya gitu ya. Sampai akhirnya kejadianlah hal tersebut yang menurut gua pribadi itu adalah sebab akibat. Gua nggak membenarkan hal tersebut, tapi gua oke lah, karena itu adalah konsekuensi yang dibuat oleh sang wasit
tadi. Sekarang gini aja, kalau lu gak bisa membenarkan pemukul aksi kekerasan yang terjadi di lapangan, lalu kenapa lu membiarkan wasit yang jelas-jelas merugikan sebuah tim? Kenapa nggak lu bilang juga, ini wasit salah, jadi kita nggak boleh biarkan? Caranya adalah dengan memblokir, dengan membanet wasit tersebut dari sepak bola Indonesia. Plus, pemain yang dari Sulteng tersebut mungkin bisa dapat hal yang sama, penalti yang sama, pelanggaran yang sama. Mungkin bisa di-banet juga dari sepak bola Indonesia. Fair menurut gua, adil. Tapi semua hal tersebut penyebabnya adalah wasit Eko Agus Sugiarto dari Sumut kalau nggak salah. Ya, oke, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Gua nggak cuma ngomongin bola, gue banyak ngomongin hal lain, politik, sosial commentary, juga curhat. Gue sering curhat di channel ini. Ya, itu aja teman-teman. Dan ciao.